Kemudian lagi adalah di ayat in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abadani sama. Wa qala ta'ala wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Nah, ini sifat yang kita ketahui bahwasanya Allah mereka sifati mengambil seorang anak. Nah, ini kan bertentangan. Tentu kita dalam hafal surat Al-Ikhlas adalah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Nah, ini juga merupakan salah satu ajaran mereka yang menyimpang. Maka lagi-lagi disifati oleh Allah Subhanahu wa taala ad-dallin. Ini yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Kemudian poin selanjutnya adalah barulah kita masuk kepada fa'ahlul istiqamati humul ladzina salakus siratal mustaqim. Yaitu apa? Ahlul istiqomah, berarti mereka yang senantiasa istiqomah, selalu berjalan di jalannya yang lurus. Lurus di sini tentu tadi humul ladzina amanu billah wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadim mir rusulih liqaulihi ta'ala amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun, yang di surat Al-Baqarah ayat terakhir. Kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka disinilah ketika ajaran Islam turun atau ajaran Islam ini disebarluaskan, maka tidak ada lagi perbedaan. Di sini la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Nah, disinilah sifat istiqomah yang berarti ketika perintah Allah turun, tentu kita harus mengikutinya. Sebagaimana perintah yang diajarkan kepada Nabi Musa, ada yang disebut suhufi Ibrahim wa Musa. Ada yang mungkin juga ajaran Nabi Isa, yaitu bagaimana Nabi Isa mentauhidkan Allah melalui mukjizatnya, yaitu bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Dan ini juga merupakan salah satu cara agar mereka, yaitu orang Nasrani, beriman. Tetapi ketika datang risalah yang baru, yaitu Nabi Muhammad dengan menutup mimba dismuhu Ahmad, maka selayaknya atau seharusnya mereka bisa menerima bahwa risalah penutup adalah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya benar kita akan dengar pasti ada istilah nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun, itu wallahu alam kapan. Tetap kita yakini itu ada, hanya jangan sampai terlalu kita berpikir lebih jauh. Ini dalam konteks pemikiran kita. Boleh kita meyakini bahwa nanti Nabi Isa akan turun, itu betul, dan kita yakin bahwa ini merupakan hadis Nabi. Tetapi ketika terlalu kita membahas akhir zaman, itu juga merupakan sesuatu yang sebenarnya ada istilah tidak ada, bukan tidak faedah ya, ada istilahnya masih banyak hal yang lebih penting daripada membahas itu. Makanya ketika Nabi ditanya mata as-sa'ah, apakah kapan hari kiamat itu tiba? Nah, maka Nabi Muhammad menjelaskan bahwasanya Allahu a'lamu kulli syai', bahwasanya Allah itu yang lebih tahu. Di sini lagi-lagi Nabi selalu mengembalikan kepada Allah dengan tujuan kita untuk apa membahas jauh-jauh tentang hari akhir yang belum tentu di hari esok atau hari setelahnya kita bisa hidup enak minimal, atau kita bisa hidup lurus. Nah, ini yang perlu kita pahami adalah bahwasanya pentingnya menjalani kehidupan tidak terlalu jauh ke depan, tapi juga tidak terlalu mundur ke belakang. Sekaranglah yang kita jalani, tentu dengan koridor-koridor Islam yang kita yakini melalui para ulama kita, para kiai atau para ustadz yang telah kita dengar dari manapun. Kemudian wa ammal ladzina amanu bi ba'dir rusul wa kafaru bil ba'dil akhir. Nah, ini merupakan tadi sindiran ketika ada sebagian beriman kepada sebagian yang lain tetapi juga menafikan sebagian yang lain, fahumul ladzina syahidallahu bil kufri. Maka ini Allah saksikan, Allah nyatakan dengan kafir. Nah, ini berarti penting juga pelajaran bagi kita. Seorang akan disebut kafir ketika tidak mengimani Rasul, itu benar. Tetapi ketika masih mereka saudara seiman,
masih saudara satu Islam, ya barangkali melakukan hal-hal ibadah yang hanya furu'iyah, ini tidak boleh disifati dengan kafir. Tapi ketika dia beda imannya atau dia beda nabinya, nah itu baru benar-benar disebut dengan kafir. Ini juga menyinggung apa yang sudah kita banyak mungkinnya terjadi sekarang ketika ada istilah takfir, ada istilah orang-orang sedikit-sedikit mengkafirkan, sedikit-sedikit masuk neraka. Nah ini bukan daripada ajaran Islam yang moderat atau Islam yang di tengah-tengah. Tapi kita menyifati mereka dengan barangkali mereka dalam kesesatan sesaat, barangkali mereka dalam kelalaian sesaat. Inilah Islam yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana guru-guru itu mengajarkan, yaitu ketika ada orang berbuat salah, mungkin mereka salah hari ini belum tentu salah esok hari. Atau mungkin mereka berbuat salah bukan karena orangnya, tetapi karena sifatnya. Inilah yang perlu sekiranya kita selalu tanamkan. Karena banyak barangkali bagi kita di dalam diri kita nih, aduh ini orang tetangga, kenapa sifatnya begini amat. Nah, ketika seperti ini jangan kita doakan sesuatu yang buruk. Sebagaimana Nabi mendoakan, Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berilah mereka petunjuk. Artinya tetap kita ajak mereka ke jalan yang baik, kita doakan, tunggu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita menghina apalagi mencaci maki. Nauzubillah summa nauzubillah. Wa misalu dzalikal yahudul ladzina waqafu 'indal imani bi Musa wa kafaru bi Isa wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kadzalika nasara alladzina amanu bi Isa alaihi salam wa lam yu'minu bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi, yaitu mereka sudah beriman orang-orang Yahudi kepada Nabi Musa, kemudian imannya juga orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa, tetapi mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa haula'i yaqulullahu ta'ala fihim innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi. Yaitu mereka orang-orang kafir ini ingin membeda-bedakan bagi mereka kaum, yaitu ya udah pengikut mereka adalah nabi yang sudah diutus di zaman mereka, Nabi Musa, ataupun nabi yang sudah diutus di zaman mereka yaitu Nabi Isa. Maka di sini Allah singgung sekali lagi, wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila. Mudah-mudahan kita selalu bisa menerima apapun masukan dari siapapun, khususnya sesuatu yang baik. Mau ulama mungkin berseberangan dengan kita, mau ustadz mungkin dia beda, kalau dalam kemarin gitu ya beda partai. Artinya ini adalah sesuatu yang hanya furu'iyah, jadi itu khilafiyah. Sebenarnya kalau kita lebih dalam lagi, memang ahkamus sultan bisa kita singkirkan kalau dalam rangka musyawarah bersama. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, jangan sampai kita bisa diadu domba hanya karena beda pendapat. Jangan sampai kita diadu domba hanya karena beda landasan yang sebenarnya itu hanya masalah fikih. Karena kita ketahui fikih memang selalu berubah dari zaman ke zaman. Dulu kita ketahui bagaimana hukum membersihkan najis itu, kalau kita ketahui adalah dengan memotong pakaian yang kena najis. Akhirnya berubah kondisi seiring zaman, ternyata dengan cara dibersihkan dengan tanah, dengan cara dibersihkan dengan air yang kadarnya lebih banyak, maka baju tersebut sudah bisa dipakai. Nah ini merupakan hukum fikih yang berubah. Terus sholat, bagaimana sholat, tata sholat zaman dahulu, yaitu di zamannya Nabi Musa, zamannya Nabi Isa, berbeda memang dengan di zamannya Nabi Muhammad seperti yang kita laksanakan. Ada yang diriwayatkan sholat itu hanya sujud, kemudian salam ada. Atau ada juga sholat yang dilaksanakan diri, salam ada. Maka di syariatnya Nabi Muhammad digabungkan dari takbiratul ihram, berdiri, ruku, sujud, sampai kemudian salam adalah gabungan daripada syariat sholat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yubashshirullahu ba'da dzalika min
man amana billahi wa rusulihi duna ayyufarriqu baina ahadin min rusuli fayaqulu subhanahu wa ta'ala walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum. Nah, ini balasan atau pahala bagi mereka yang tidak membedakan. Nah, insyaallah kita mudah-mudahan termasuk daripada umat yang ini, yaitu umatnya Nabi Muhammad, tentu tidak membedakan. Kita percaya kepada Nabi Musa, yaitu nabinya orang Yahudi, dan kita percaya Nabi Musa merupakan nabi yang membawa kaum lemah ketika ditindas oleh Fir'aun, dan kita percaya juga bahwa Nabi Musa merupakan nabi yang pertama kali merendahkan bagaimana sifat seorang raja itu hina di hadapan Nabi Musa. Kita ketahui ketika dikatakan wa qala ana rabbukumul a'la, Firaun mengatakan akulah Tuhan yang paling tinggi, maka Musa mengatakan juga bahwasanya mana mungkin seorang Tuhan bisa tidur di malam hari kemudian bangun di siang hari. Artinya maka ini merupakan sesuatu yang mustahil, tidak terjaga di dalam tidurnya. Dan mana mungkin juga seorang Tuhan atau bisa mengalami kondisi lapar, maka dia membutuhkan makan. Inilah bantahan Nabi Musa melalui atau bersama saudaranya itu Nabi Harun alaihi salam. Dan dipatahkanlah akhirnya bahwa Tuhan pasti memiliki atau Tuhan itu merupakan segala yang maha kuasa, sesuatu yang maha menciptakan, tentu tidak ada memiliki kekurangan. Maka Fir'aun mengalami itu dan dia merasa, maka tidak terima dengan itu, dikejarlah Musa bersama bala tentaranya. Kemudian kita lalu cerita Nabi Isa. Bagaimana mungkin ada seorang dokter bisa menyembuhkan tetapi tidak bisa menghidupkan. Nah, inilah yang dibantah oleh Nabi Isa, karena pada waktu itu memang merupakan zamannya para tabib atau para dokter. Diketahui segala penyakit apapun sembuh, tetapi dengan kuasa Allah, mukjizat Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Maka ini merupakan, sekali lagi, mereka tidak terima dengan apa yang Nabi Isa hidupkan, maka mereka kejar Nabi Isa yang kemudian mereka salib. Tentu Allah Subhanahu wa taala melindungi dan diganti orang yang menyerupai Nabi Isa alaihi salam. Inilah dua cerita yang sebenarnya sama-sama ingin membantah sekali lagi bahwasanya Allah itu maha segalanya. Melalui dua nabi ini terbantahkan akan kekuasaan, akan maha hidup dan maha yang mematikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa kullu man kafara bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafir wa zalimun wa in amana bi kulli man sabaqahu minar rusul. Artinya sekali lagi, mereka yang disebut kafir tentu mereka yang menafikan atau mereka yang tidak menerima bahwasanya Rasul itu ada sebelum Nabi Muhammad. Ini kalau bagi kita, dan bagi yang umat atau selain kita tidak menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup untuk mereka. Sekali lagi, kita disebut kafir ketika tidak percaya Nabi sebelum Nabi Muhammad, yang dari Nabi Isa terus mundur sampai Nabi Adam. Dan mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, disebut kafir ketika mereka tidak percaya dengan Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya banyak di antara ahlul kitab yang ada sekarang, mereka percaya, hanya mungkin belum diucapkan secara lisan. Nah, tapi itu memang terjadi perdebatan. Ada yang mengatakan diterima Islamnya ketika disaksikan, tetapi ketika dia sudah mengucapkan benar-benar di dalam hati, maka insya Allah Islam sudah mereka terima. Begitupun orang Yahudi, ya ketika mereka bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, mengakui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi penutup, disitulah mereka terhapus daripada stempel yang disebut kafir. Walamma idda'atil yahudu wan nasara annahum min ahlil jannah. Nah, kemudian ini ada lagi, yaitu ketika mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengaku bahwasanya mereka merupakan ahlu syurga. Mereka merupakan penghuni syurga. Nah, maka di sini dibalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengakuan mereka, wa qalu la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum. Dan mereka mengatakan
mereka akan masuk surga, kata orang Yahudi dan Nasrani. Tetapi Allah balikan, illa man kana hudan aw nasara. Tidak sekali-kali atau kecuali yang tidak masuk surga adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tilka amaniyuhum, itu merupakan tempat mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka disinilah bukti atau bahwasanya nilai tinggi daripada ajaran Islam, yaitu mentauhidkan Allah yang pertama. Yang kedua, harus mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi atau penutup daripada para nabi-nabi yang sudah mereka saksikan. Fal imanul khalisu wal yaqinus shadiqu jama'allahu ta'ala fi kalimatain haitsu yaqulu subhanahu faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Dan ini yang poin selanjutnya adalah iman yang khalis, dan kita telah membahas sebelumnya, yaitu iman khalis adalah iman yang pertama karena Allah, kita mengakui. Yang kedua merupakan karena adanya fadail atau fadilahnya Nabi Muhammad. Yang selanjutnya karena kita memiliki fitratul Islam. Kita memiliki secara fitrah, yaitu Islam, yang tunduk patuh kepada Allah. Yang di sini adalah buktinya apa? Fama yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Yaitu barang siapa yang menafikan atau dia tidak menerima dengan taghut. Taghut ini sesuatu yang melampaui batas. Kalau kita ketahui taghut kalau untuk zaman sekarang adalah ketika yang paling modern berbisnis. Ada istilah bisnis dengan riba, ada bisnis dengan penipuan. Nah, ini merupakan salah satu taghut yang benar-benar ada di zaman sekarang. Kita ketahui bagaimana penipuan itu sangat masif. Ada istilah penipuan secara online, ada penipuan mungkin lewat hipnotis, ada penipuan macam-macam. Nah, itu juga merupakan taghut atau hal yang melampaui batas sehingga merugikan manusia. Adapun satu lagi yaitu riba. Kita ketahui bagaimana kita tahu bisnis riba menguntungkan satu pihak tapi merugikan pihak yang lain. Ini disebut bisnis cara riba. Dan ini disebut juga taghut yang real di zaman sekarang masih ada. Itu apa? Maksudnya di sini mereka beriman kepada Allah, kemudian tetapi mereka bisa istamsaka bil urwatil wuthqa, dan setelah mereka percaya kepada Allah, kemudian istamsaka bil urwatil wuthqa. Nah, disinilah mereka akan selalu menjaga urwah atau muruahnya secara kuat-kuat, la infisama laha. Tidak ada lagi yang bisa membedakan, tidak ada lagi yang bisa memisahkan dia dengan sifat-sifat yang tadi, sifat-sifat yang taghut. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wal muradu bi taghut, nah ini dikatakan wal muradu bi taghut asyaitanu wa maqayiduhu wa dasaisuhu wa ma yad'u ilaihi min ibadati ghairillah wa tafriq fil iman bir rusul fayad'u hizbahu lil iman. Maka tadi dikatakan ketika taghut secara perilaku seperti itu, dan di sini dikatakan bahwa syaitan akan membisikkan sesuatu yang menyuruh dia untuk seakan-akan beribadah kepada Allah, tetapi memisahkan. Nah, ini makanya kita bilang taghut ini dia pada dasarnya beriman kepada Allah, tapi memisahkan. Wa tafriqu fil iman bir rusul. Mereka memisahkan iman kepada nabinya tentu dengan ajaran-ajaran Yahudi, ajaran-ajaran Nasrani. Dan ini merupakan taghut wa huwa asyaitan. Wa amana wa saddaqa billahi bima jaa'a 'anillahi 'ala lisani rasulih al-kiram wastaqama bi jawarihihi 'ala ma amana 'alaihi qalbuhu. Nah, maka di sini ketika seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana datang ja'anillah yang Allah datangkan melalui lisan lidahnya atau ajaran daripada Rasul yang sangat mulia, wastaqama bijawarihihi, dan mereka istiqomah lurus daripada ajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bisa lagi-lagi pelajari dalam hal ini adalah istiqomah. Maka dikatakan al-hikmah
yang paling penting al-istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah lebih baik, lebih mulia daripada 1000 kemuliaan. Ini kita ketahui kemuliaan bisa kemuliaan dari jabatan, kemuliaan dari harta, baik karomah yang mungkin kita diberikan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting bahwa istiqomahlah dalam hal ibadah tentunya, dalam hal kita selalu bisa dalam kebenaran, dalam hal kita selalu membiasakan apa yang sudah kita menjadi biasa ketika menjalankan sholat berjamaah, itu istiqomah insya Allah yang kita yakini 40 hari aja bisa istiqomah. Tentu segala macam apapun terkabul. Kemudian bagaimana kalau 40 bulan? Terus yang kita ketahui kalau udah istiqomah, apapun insya Allah bisa terkabul. Walaupun mungkin belum tentu saat ini, bisa jadi menjadi timbangan mizan nanti di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomah kepada kita menjadi hambanya yang mustaqiman fi siratillahil azim, sebagaimana jalan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sallimna li Ramadan, Allahumma sallimna li Ramadan, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana mutaqabbalan hatta yakhruja Ramadan wa qad ghafarta lana wa rahimtana wa afauta anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.